Berbicara tentang gedung atau bangunan tua, pasti menyimpan cerita tersendiri. Dan mungkin salah satunya adalah cerita seram. Namaku Jingga. Aku siswa SMA yang saat ini sedang berada di fase kelulusan sekolah. Sebelum nantinya lanjut ke tahap kuliah. Relasi temanku bisa dibilang cukup banyak. Tidak hanya di sekolah, melainkan di luar sekolah. Hari itu, aku berkunjung ke salah satu kampus sahabatku. Rencananya sih untuk mencari referensi kampus setelah kelulusan nanti. Tina namanya. Aku memang sedang mencari kampus dengan jurusan seni rupa. Aku suka dengan dunia seperti itu. Karena cita-citaku memang ingin menjadi seorang seniman. Oh iya, Tina itu salah satu teman kecilku dulu. Kita sering bermain sama-sama sewaktu kita masih kecil. Aku dan Tina hanya berselisih 1 tahun saja. Sore itu, ketika aku berada di kampus Tina, cuaca memang sedang kurang baik. Hujan rintik yang terus-menerus turun membuat aktivitasku sedikit terganggu. Ketika suasana kampus sudah lumayan sepi, aku pun diajak Tina untuk berkeliling ke beberapa gedung yang ada di kampusnya. Memang cukup luas, sampai tidak terasa waktu pun sudah mulai malam, dan langit pun perlahan mulai gelap. Sambil menunggu hujan reda, aku memutuskan untuk sholat maghrib. Tina pun mengantarku menuju musola yang ada di gedung jurusannya, tepatnya di lantai dasar. Karena Tina sedang berhalangan sholat, dia pun menunggu di ruang himpunan saja, katanya. Kulihat suasana di gedung ini tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang saja. Ya, mungkin sama sepertiku yang sedang menunggu hujan reda. Tak lama dari itu, aku pun langsung mengambil air wudhu dan melakukan sholat maghrib di musola itu. Sampai ketika aku baru saja selesai sholat, samar aku mendengar suara orang seperti sedang mengetuk pintu. Entah dari mana. Sedangkan jika dilihat, musola ini tidak memiliki pintu. Aku mencoba memeriksa suara ketukan tadi. Namun, sepertinya tidak ada tanda-tanda orang yang mengetuk pintu. Ku coba menghubungi Tina untuk mengabarinya. Halo, Tin, di mana? Kataku. Namun belum sempat Tina menjawab, aku melihat Tina berdiri di koridor gedung musola ini.
Melihat itu, aku pun langsung mematikan teleponnya dan menghampirinya. Tin! Teriakku. Tina tidak menjawab sama sekali. Dia hanya berdiri mematung melihat ke arahku. Ngapain sih, Tin? Ih, aneh banget tahu. Ucapku sambil terus berjalan menghampirinya. Sampai aku sedikit terkejut karena suara HP-ku yang tiba-tiba saja berbunyi. Dan ketika aku lihat, ternyata itu telepon dari Tina. Langkahku pun langsung terhenti. Dan ketika aku coba angkat teleponnya, Halo woi, udah beres belum sholatnya? Apa banget, gue nunggu nih di ruang himpunan. dan ketika aku lihat ke arah koridor, sosok Tina yang kulihat tadi kini menghilang. Melihat itu, bulu kuduku mendadak berdiri. Aku tidak mau berpikir aneh-aneh dan langsung berlari meninggalkan koridor itu. Sesampainya di ruang himpunan, kulihat Tina memang sedang menunggu di sana dengan beberapa temannya juga. Aku mulai menceritakan apa yang kulihat di koridor musola tadi. Tina pun mengiyakan hal itu. Katanya memang ada penunggu di gedung ini. Ya, sosok perempuan. Dan katanya memang sering menyerupai manusia. Salah satu teman Tina pun menambahkan kalau dulu pernah ada mahasiswa yang sampai kesurupan. Mendengar itu, aku benar-benar tak habis pikir. Karena jelas sekali aku tadi melihat seseorang yang mirip sekali dengan Tina. Setelah hujan reda, sekitar jam 8 malam, aku pun pamit untuk pulang. Sedangkan Tina masih harus diam di kampus. Karena ia ada acara bersama anggota himpunan lainnya. Aku pun berjalan menuju parkiran motor. Dalam hati, aku berbicara. Jika begini kondisinya, aku tidak akan mau ngampus di kampus ini. Sesampainya di parkiran motor, aku langsung menyalakan motorku. Dan ketika aku coba starter, loh, ketika aku nyalakan motorku, samar aku mendengar ada seseorang yang tertawa. Berbarengan dengan suara starter motorku ini. Fokusku pun mendadak terpecah. Karena jelas sekali aku mendengar suara itu.
Aku pun mencoba melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku lihat ke arah spion motorku, astaga! Tepat di belakangku kini, kulihat ada sesosok wanita dengan rambut hitam panjang menutupi mukanya. Dan kini aku merasa ada yang mengelus kepalaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku tidak bisa berteriak. Sekarang muka wanita itu kini mulai terlihat dan melirik ke arahku. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Mau kemana?" Aku pun langsung membaca doa yang ku bisa, tapi tetap saja aku tidak bisa. Dia mengelurkan tangannya dengan muka yang tersenyum seram. Sampai akhirnya pandanganku buram dan aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, sudah ada Tina dan beberapa orang lainnya. Dia bilang, satpam di kampus melihatku terbaring di parkiran motor. Aku pun langsung menceritakan kejadian yang kualami. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk datang ke kampus ini. Dan memutuskan untuk mencari kampus lain saja.